Selamat datang di channel kami, Dr. Gigi Retno Nurmawati. Di dalam kesehatan gigi kita mengetahui, coba kita melihat secara seksama bagaimana risiko pada pencabutan gigi. Ada beberapa hal orang sering tidak sampai memahami bahwa kalau pencabutan gigi menyebabkan beberapa hal. Yang pertama, mempengaruhi pengunyahan. Dengan sendirinya, kalau kita kehilangan salah satu gigi, berarti pengunyahannya akan terganggu. Yang kedua adalah estetik. Orang mengatakan kalau kehilangan belakang mungkin tidak terlalu terlihat, tetapi kalau nanti kehilangan di depan, pasti akan terganggu estetisnya. Yang berikutnya ketiga adalah kenyamanan. Orang kalau kehilangan gigi itu pasti kurang nyaman. Terlebih juga untuk bagian belakang itu nanti kita pengunyahannya kurang sempurna. Sehingga orang sering kalau hilang gigi salah satu area, kemudian tidak digunakan dan hanya menggunakan salah satu area saja, area yang sebelahnya. Kalau kita lihat risiko daripada pengambilan salah satu gigi, misalnya gigi belakang, karena kita menggunakan gigi sehari itu di dalam pengunyahan, kita kan ada 3 kali makan dan makan yang lain, itu ada perhitungan kira-kira ada 1.500 pengunyahan. Nah itu kalau dicabut gigi salah satunya, dengan sendirinya gigi yang sebelahnya akan bergeser ke arah yang kosong. Itu secara alami, mekanisasi seperti itu. Nah, kalau sudah bergeser seperti itu akan menyebabkan satu, gigi menjadi longgar. Coba kita lihat ilustrasi seperti ini. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita bisa mengamati ini adalah OPG, ronsen daripada gigi secara menyeluruh. Kita bisa melihat seluruh area ini. Nah ini kalau kita amati satu persatu, giginya tumbuhnya normal, tidak ada gigi yang infaksi. Kemudian kita lihat sampai di tengah, giginya agak crowded di depan bawah. Kemudian kalau kita geser lagi ke sana, ternyata ada gigi yang rusak. Ini sampai apikalnya mengalami infeksi, ada area radiolucent. Nah ini. Nah, kemudian kita melihat ternyata gigi yang rahang atas kanan ini sudah dicabut dan lama tidak dilakukan penggantian atau tidak menggunakan protesa sehingga gigi yang sebelahnya bergeser. Nah, ini sehingga ada space seperti ini. Ini mengganggu sekali. Sehingga kalau ada makanan-makanan masuk di sini, mau disikat juga sulit. Nah ini yang menyebabkan kenapa orang ada kerusakan gigi kemudian berikutnya juga rusak, karena ini sulit sekali disikat kemudian bergeser. Kalau sudah bergeser seperti ini termasuk terlambat untuk mengganti giginya. Nah kalau secara ekstrim ada gambar berikutnya, kita lihat berikutnya. Ini ada kasus yang lebih parah lagi. Ini kehilangan beberapa gigi bawah, kemudian tidak diganti, sehingga kita bisa melihat mestinya ada kurva von Spee. Kalau gigi normal itu ada kurva von Spee yang melengkung gitu. Kan gigi orang tidak lurus seperti garis horizontal, tetapi ada kurva von Spee. Nah, kurva von Spee-nya sudah terganggu karena yang atas kontak daripada gigi yang hilang sudah mengalami elongasi, semua turun sehingga kurva von Spee-nya hilang. Ini secara estetis terlihat kalau dia ketawa lebar itu sudah turun gigi rahang atasnya. Secara estetis ini sudah terganggu. Jadi kita selaku dokter gigi mestinya menyampaikan kepada pasien pada saat kita mencabut gigi yang mestinya dapat diganti, silahkan untuk
mengadvokasi pasien secara menyeluruh sehingga pasien akan menyadari, oh nanti kalau terlambat menggunakan gigi palsunya akan bergeser, dan ini dengan sendirinya vertical dimensionnya dari seseorang akan turun, berubah, sehingga mukanya nyun sewu berubah sekali menjadi estetisnya berkurang. Nah ini yang terjadi kalau melakukan pencabutan tidak segera memberitahukan risiko yang akan terjadi. Action. Demikian tadi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, seandainya kita ke dokter gigi kemudian secara detail kita bersama-sama untuk menjelaskan sehingga pasiennya memahami, sehingga kita tidak merasa berkurang lagi, sudah menyampaikan seluruhnya risikonya yang ada, dan kami percaya pasiennya akan menjadi senang, tidak keberatan dan tidak merasa harus membuat protesa dan sebagainya, tapi kita mengadvokasi supaya mereka semua memahaminya sehingga di kemudian hari tidak begitu terjadi keparahan, kasus yang lebih parah lagi. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Seandainya Bapak Ibu dan Saudara ada masalah yang bisa disampaikan, boleh bertanya di chat kami. Terima kasih.